Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saa'ah. Baik, konfidin wa fadillah rahimani wa rahmatullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita melanjutkan dua hadis yang masih bicara tentang masalah tayamum pada kali ini. Yaitu yang pertama setelah Isya ini, yaitu hadis nomor 6 dari masalah tayamum. Itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "As-sa'idu wudu'ul muslim." Debu atau tanah itu adalah wudunya seorang muslim. Jadi dengan tayamum atau wudu tadi itu dengan tayamum menggunakan debu tadi itu disebut wudu. Wa illam yajidil ma asyrasinin, dia boleh bertayamum ketika tidak mendapati air selama 10 tahun. Ini cuma kalimat hiperbolis. Cuma kalimat hiperbolis. Yang menunjukkan dalam waktu yang lama. Meskipun dalam waktu yang lama dia tidak mendapati air, masih tetap boleh tayamum. Fa idza wajadal ma falyattaqillah, jika dia mendapati air maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wal yumissahu basyaratahu, dan hendaklah dia cuci kulit-kulitnya. Hendaklah dia cuci dan usap kulit-kulitnya. Maksudnya kalau ada air, hendaklah dia berwudu. Hadis ini rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, washahahu Ibnu Qattan, dan Ibnu Qattan mensahihkannya. Walakin shawab ad-Daruqutni irsalahu. Tetapi yang benar hadis ini adalah hadis, kata Daruqutni, hadis ini hadis yang mursal. Kemudian dalam hadis nomor 7 dikatakan wali Tirmidzi an Abi Dzar nahwuhu wa sahhahahu. Dari riwayat Tirmidzi itu ada riwayat dari Abu Dzar dan semisalnya, dan itu disebutkan bahwasanya Abu Dzar itu mensahihkannya. Abu Dzar, di sini dikatakan riwayat dari Abu Dzar, dan dikatakan Tirmidzi itu mensahihkannya. Jadi hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Kalau dari Abu Hurairah di sini hadisnya bermasalah karena dikatakan hadis mursal. Hadis mursal itu ada dua pengertian. Hadis mursal itu ada dua pengertian. Yaitu hadis yang dikatakan oleh tabi'in atau dikatakan oleh sahabat yang tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia langsung katakan Nabi SAW itu bersabda. Dari tabi'in langsung dikatakan Nabi SAW itu bersabda, tidak sebutkan sahabat langsung. Atau dari sahabat juga, tapi sahabat ini tidak mendengar langsung dari Nabi SAW karena mungkin dia sahabat junior, mendengar dari sahabat yang lainnya. Kemudian ada pengertian kedua. Hadis mursal itu adalah hadis yang disebutkan oleh tabi'in dengan menghapus nama sahabat. Hadis yang disebutkan oleh tabi'in
dengan menghapus nama sahabat. Contoh tabi'in ada yang namanya Qatadah. Ya, Qatadah tidak sebutkan sahabat, langsung dia katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Qatadah ini katakan Nabi SAW itu langsung bersabda. Nah, untuk pengertian kedua inilah yang biasa dibahas dalam hadis mursal menurut ulama hadis. Dan hadis mursal di antara hadis yang dhaif. Hadis mursal itu di antara hadis yang dhaif. Kalau ada hadis yang katakan Qatadah langsung Nabi SAW itu bersabda, nah ini berarti bermasalah hadisnya. Qatadah ini dengar dari siapa? Kok bisa langsung katakan Nabi SAW itu bersabda, padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia seorang tabi'in. Sedangkan hadis dari Abu Dzar itu disahihkan oleh Imam Tirmizi. Di sini disahihkan karena Imam Tirmizi itu melihat dari banyak jalur, sehingga hadis tersebut bisa dikatakan lebih kuat. Kesimpulannya, seandainya hadis ini tidak sahih, ya, kalau jelas yang tadi hadis Abu Hurairah tidak sahih, tapi didukung oleh hadis Tirmizi. Seandainya hadis ini tidak sahih sekalipun, makna yang dikandung dalam hadis ini benar. Ya, makna yang dikandung dalam hadis ini benar karena tercakup dari makna hadis-hadis sahih yang lainnya. Hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, tayamum itu boleh menggunakan debu, tanah, dan seluruh benda yang ada di permukaan bumi, seperti batu diusap, seperti pasir, kerikil. Semua itu aslinya atau asalnya di permukaan bumi, semuanya boleh digunakan untuk tayamum. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan tayamum itu adalah pengganti menggunakan air. Tayamum itu adalah pengganti menggunakan air. Karena dalam hadis ini disebutkan as-sa'idu wudu'ul muslim. Tayamum dengan tanah atau debu tadi ini adalah wudunya seorang muslim. Berarti ini adalah tayamum itu adalah gantian dari wudu. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan tayamum itu sama dengan wudu, atau pembatal-pembatal tayamum itu sama dengan pembatal wudu. Kecuali di sini, ya, dalam masalah kalau mendapatkan air lagi, maka tayamum jadi batal. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah jangka waktu tayamum, ya, itu tidak dibatasi. Jangka waktu tayamum atau tayamum ini bisa batal itu tidak dibatasi. Pokoknya berlaku terus sampai didapati air. Kalau air ada baru ketika itu menggunakan air. Baru ketika itu menggunakan air. Kalau airnya belum ditemukan, ya, maka masih boleh menggunakan tayamum terus.
Maka faedah yang keempat, jika tidak mendapati air dalam waktu yang lama. Dalam hadis ini dikatakan wa ilam yajidil ma asyra sinin, jika tidak dapati air itu selama 10 tahun. Artinya di sini cuma ibarat saja ya, ini kalimat hiperbolis. Jika tidak dapat air dalam waktu yang lama, maka tetap tayamum masih boleh digunakan. Kemudian faedah yang kelima, diperbolehkan menggunakan kalimat atau ibarat hiperbolis. Itu kalimat yang dinilai itu berlebih-lebihan. Katakan di sini tidak dapati air selama 10 tahun. Ada yang seperti tidak dapati air selama 10 tahun, itu terlalu berlebihan. Tapi ini masih dibolehkan cuma untuk menunjukkan walaupun dalam waktu yang lama sekali. Jadi kalimat hiperbolis itu masih boleh digunakan. Seperti misalnya dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar zarrah, ini ukuran kecil di masa silam, biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Berarti kalau lakukan di bawah kebaikan yang di bawah itu lagi lebih kecil daripada zarrah tadi, bagaimana? Ya tetap juga sama akan diberi balasan. Jadi itu kalimat hiperbolis. Jadi ada dalam beberapa ayat atau hadis yang disebutkan yang menyebutkan seperti itu. Kemudian faedah yang keenam, tayamum itu batal atau tidak sah ketika ada air. Karena Nabi SAW katakan dalam hadis ini, fa iza wajadal ma falyatakillah. Jika seseorang itu mendapati air, maka dia bertakwa pada Allah. Artinya apa? Dapati air ya jangan tayamum, gunakan air. Kemudian faedah yang ke-6, yang ke-7, faedah yang ke-7 ini ada kaitannya dengan wudu juga. Ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anggota yang dibasuh saat bersuci, anggota-anggota yang dibasuh saat bersuci itu jangan sampai terhalangi dengan benda lain. Jangan sampai terhalangi dengan benda lain. Karena dalam hadis ketika tadi dapati air, falyattaqillah, maka bertakwalah pada Allah, wal yumissahu basyaratahu, dan cucilah atau usaplah kulit-kulitnya. Artinya apa? Ketika berwudu harus kena kulit tersebut kena air. Artinya kalau ada sesuatu yang menghalangi air itu masuk atau mengenai kulit, maka wudunya jadi tidak sah. Misalnya tangan yang mesti dibasuh itu tadi tertutup cat yang tebal, tidak mungkin air itu masuk kena kulit tersebut. Maka cat ini harus dihilangkan terlebih dahulu baru berwudu. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya tayamum bisa digunakan untuk sholat sunnah, sholat wajib, membaca Al-Quran,
Dan perkara yang lainnya yang mesti berwudu. Dan perkara lainnya yang mesti berwudu. Karena tayamum itu sudah menghilangkan hadas. Ya, tayamum itu sudah menghilangkan hadas. Jadi dia bukan sifatnya sementara, seperti pendapat kebanyakan ulama. Jadi bukan hanya sementara untuk menghilangkan hadas, cuma sifatnya itu sementara, tidak. Cuma diperbolehkan untuk sholat saja. Setelah sholat itu tidak boleh lagi nanti untuk gunakan tayamum itu lagi. Ya, seperti dalam mazhab Syafi'i itu misalnya tayamum ini kalau mau sholat sunnah ya sudah untuk sholat sunnah itu saja. Nanti kalau sholat wajib ya berlaku nanti tayamum baru lagi. Pendapat dari pendapat tidak demikian. Alasannya ada dua alasan. Ya, kenapa tayamum ini bisa berlaku untuk beberapa kali sholat? Ya, selama tidak dapati air ya, selama tidak dapati air. Yang pertama alasannya karena tayamum itu untuk menghilangkan hadas. Bukan hanya untuk menghalalkan untuk sholat, tapi benar-benar hadasnya itu hilang. Jadi tidak dapati air, kita dalam keadaan junub, kita tayamum, sudah hadas tersebut itu hilang. Bukan sifatnya cuma memperbolehkan untuk sholat saja, seperti yang dipahami dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, ya, tayamum itu tidak dibatasi waktunya sampai didapati air. Tayamum tidak dibatasi waktunya sampai didapati air. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas dari pada kesempatan malam hari ini, hadis ke-8 dari pembahasan tayamum. Itu hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi membicarakan tentang masalah kalau kita sekarang lagi sholat, tadi sudah menggunakan tayamum di awal, ternyata ketika sholat air yang dicari-cari tadi itu datang. Ada yang disuruh cari air, kemudian air pas kita lagi sholat itu datang. Bagaimana sholatnya? Kita batalin atau dilanjutkan sholat tersebut? Maka di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang yang keluar melakukan safar. Fa hadaratis sholatu wa laysa ma'ahu ma'un fatayammama sa'idan thayyiban. Maka ketika sholat itu datang dan keduanya saat itu tidak memiliki air, maka keduanya itu tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci, dengan menggunakan tanah yang suci. Ya, sa'id tadi sudah dijelaskan seluruh permukaan bumi. Dia gunakan sa'id yang suci, semua wajadal ma' fil waqt. Lalu ternyata didapati air pada waktu sholat. Sholat sudah datang, ketika laksanakan sholat air datang. Mungkin ada yang disuruh cari air, pas kita lagi sholat tadi, ya, dia baru datang bawa air. Fa'ada haduhuma as-sholat wal wudu'ah. Lalu ada yang salah satunya itu mengulangi sholatnya dan mengulangi wudunya. Jadi sholatnya diulangi dengan mengulangi wudunya. Walam yu'idil akhar, dan ada yang lainnya yang tidak mengulangi wudunya. Artinya dia tetap pakai tayamum tadi, tetap lanjutkan sampai selesai. Kemudian summa ataya Rasulullah SAW fadzakara dzalika lahu. Kemudian keduanya itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya menceritakan tentang apa yang dialami mereka berdua tadi. Faqala allazi lam yu'id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan kepada orang yang tidak mengulangi, yaitu tidak mengulangi wudunya atau salatnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan padanya as-sabta sunnah wa ajza'at kasolatuka. Engkau, ya, sudah mendapati sunnah dan sholatmu tadi itu sudah sah bagimu. Ini orang yang tidak ulangi wudhu atau sholatnya dikatakan sah. Kemudian
walil akhar dan waqala lil akhar, dan Nabi SAW katakan pada yang lainnya lakal ajru marratain. Orang yang tadi ulangi sholat dan wudhunya, Nabi SAW katakan padanya kamu dapat 2 pahala. Ya, kamu dapat 2 pahala. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar rawahu Abu Daud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasa'i. Walau alam di sini adalah hadis yang tidak bermasalah, ya, jadi kita lihat langsung kandungan hadisnya. Hadis ini mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, mencari air itu tidaklah wajib ketika seseorang sudah tahu, ketika seorang itu sudah tahu di sekelilingnya tidak ada air. Sini dikatakan mencarinya itu tidak wajib. Kenapa? Karena dalam hadis, ya dalam konteks kalimatnya itu dikatakan laisa ma'ahu ma, keduanya tidak memiliki air. Di sini tidak dikatakan keduanya mencari-cari air kemudian tidak dapat, tidak. Tapi cuma dikatakan, disimpulkan langsung keduanya tidak punya air. Jadi kalau sudah yakin di sini tidak ada air di sini, ya, dan sekitar dia juga tidak ada air, maka tidak perlu dia susah-susah ya pergi ke daerah lain, ya misalnya di Jogja nggak ada air, pergi ke Solo misalnya untuk cari air untuk berwudu. Kemudian faedah yang kedua, orang yang dapati air saat sholat sedangkan sebelumnya itu tayamum. Orang yang dapati air saat sholat sedangkan sebelumnya itu tayamum, kita rinci jadi 3, ya, ada 3 rincian. Keadaannya itu ada 3 rincian. Yang pertama, jika air didapat setelah sholat selesai. Jadi ini misalnya maghrib, ya, cari-cari air nggak ada, tayamum, ya, maghribnya ya sudah selesai, air baru datang. Maka untuk kondisi pertama ini, ya, sholat dan wudhu itu tidak perlu diulangi. Maaf, yang pertama ini kalau waktu sholat sudah habis. Ya, jadi bukan sholatnya saja, tapi waktu sholatnya sudah habis. Maghribnya itu sudah rampung. Jadi diperbaiki, ditambahkan bukan sholatnya yang selesai, tapi waktu sholatnya sudah selesai. Tadi maghrib dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Waktu sholatnya sudah selesai, air baru datang. Maka di sini wudu dan sholatnya tidak perlu diulangi. Kemudian yang kedua, jika dapati air setelah sholat dan masih di waktu sholat, ya, jika maghrib sudah selesai, waktu sholat maghrib masih ada, apakah sholatnya perlu diulangi ketika itu air datang? Maka di sini ada perselisihan kuat di antara para ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya tepat, sholatnya tidak perlu diulangi. Ya, sholatnya tidak perlu diulangi. Dan persisiannya kuat di antara para ulama. Kemudian kondisi yang ketiga,
Air datang saat sedang sholat. Air datang saat sedang sholat. Maka di sini inilah yang ditunjukkan dalam hadis. Inilah yang ditunjukkan dalam hadis, ya. Kalau dia mau mengulangi, ya, dibolehkan. Tapi kalau dia tetap pakai sholat yang pertama tanpa ulangi, maka juga dibolehkan. Mana yang lebih utama? Mana yang pahalanya tadi disebutkan 2 kali? Yaitu orang yang mengulangi. Jadi lebih utama diulangi. Lebih utama itu diulangi. Karena apa? Disebutkan pahalanya 2 kali. Tapi yang pertama nggak salah, yang tidak ulang juga nggak salah. Tapi di sini masalah mana yang lebih utama saja. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, ya. Faedah yang lainnya lagi dari hadis ini. Itu faedah yang ketiga, bolehnya berijtihad di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena 2 orang tadi yang bersafar tadi dua-duanya berijtihad, berusaha menyimpulkan pendapat, ya, berdasarkan kemampuan ilmu mereka. Kemudian, ya, padahal ini berlaku di masa Nabi SAW, boleh tetap berijtihad. Karena satu kondisi Nabi SAW tidak ada di hadapan mereka dan mereka ketika itu mesti berijtihad. Kemudian yang keempat, lemah lembutnya Nabi SAW dan tidak mudah menyalahkan orang atau menjelek-jelekan orang. Dan Nabi SAW itu langsung tidak jelekan atau salahkan orang yang keliru tadi atau orang yang tidak mengulangi. Nabi SAW tidak katakan kamu itu salah, kamu itu jelek, kamu itu keliru, salah kaprah, enggak. Tapi Nabi SAW langsung kasih solusi tadi, ya, yang tidak ulangi sholatnya, ya, kamu pun benar. Yang mengulangi sholatnya, pahalamu itu 2 kali. Padahal salah ketika ijtihad, tapi Nabi SAW tidak katakan sampai dia itu dijelek-jelekan. Nah, kemudian faedah yang terakhir, ini perintah. Hadis ini mengajarkan perintah untuk, ya, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini mengajarkan perintah untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang tadi yang tidak mengulangi sholatnya, Nabi SAW itu katakan, ashabati sunnah, engkau telah melaksanakan sunnah. Ya, jadi yang benar di sini dalam beramal adalah bukan banyaknya amalan, tapi manakah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini demikian beberapa faedah dari hadis yang terakhir tadi yang mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya. Jadi, ya, ada yang tanyakan, kalau seandainya, ya, seseorang itu tayamum, ya, karena dalam keadaan junub, lalu dapat air lagi setelah itu, ya, maka kalau itu belum masuk waktu sholat, ya, ingin mau melaksanakan sholat, ya, maka kalau ketika dia melaksanakan sholat sudah datang air, berarti dia harus menggunakan air tersebut, ya. Namun kalau lihat dari pendapat Islam Taimiyah, tadi mandinya sudah sah, tidak perlu diulangi. Tapi kalau dalam pendapat ulama Syafi'iyah, ya, mandinya itu mesti
diulangi. Walau alam, kalau tentram dengan pendapat Ibnu Taimiyah maka tidak perlu ulang. Karena tadi tayamum itu tujuannya, ya, tayamum tujuannya untuk apa? Menghilangkan hadas. Jadi kalau sudah hilang hadas dengan tayamum tadi sudah, maka ya dia sudah dikatakan suci saat itu. Ada lagi? Ya. Sama juga seperti itu. Jadi dilihat kalau tinta itu masih kena kulit ya sebenarnya, tidak terlalu ini ya, itu nggak terlalu parah kalau dibanding dengan cat. Ya, jadi kalau itu tetap berusaha untuk dihilangkan biar langsung nanti air itu mengenai kulit dengan benar. Iya, berusaha saja hilang semaksimal mungkin ya. Kalau tidak bisa ya itu sudah dianggap karena tipis sekali ya, tidak tebal seperti cat. Ya, kalau dalam kita ada di perjalanan, sementara kita nggak kuasa untuk menghentikan kendaraan itu, sehingga waktu maghrib itu kita hilang, sementara nanti misalnya kita sudah sampai pada tujuan. Nah, lebih baiknya kita maghribnya itu tayamum di kendaraan, sholat di kendaraan tayamum, atau nanti maghribnya itu jamak dengan misalnya. Afdolnya ya, jadi pertanyaannya ya, ketika di kendaraan ini mungkin kena macet ya, misalnya ya, kena macet bisa turun atau tidak? Ya. Kalau pakai motor ya itu bisa turun ya. Kalau pakai motor bisa turun. Pakai bis kita nggak kuasa untuk menghentikan. Iya, berarti bukan pakai motor kan? Kalau motor tentu bisa turun, harus turun. Ya, ini pakai bis atau dalam kondisi macet. Ya, maka dalam keadaan seperti ini, kalau tidak bisa turun dari kendaraan, padahal sholat wajib itu diperintahkan turun dari kendaraan. Ya, harus turun dari kendaraan. Ya. Maka ketika kondisi semacam itu lebih bagus ya, bukan dia laksanakan sholat wajib di atas kendaraan dengan tayamum, tapi dia jamak, dia undur sholat maghrib ke sholat isya, ke waktu isya, lalu dia kerjakan sholat maghrib terlebih dahulu ya, baru sholat isya dia lakukan jamak akhir ketika itu ya. Jadi tidak lakukan sholatnya di kendaraan. Masalahnya itu tadi bukan karena ya ada tidaknya air, namun karena sholat wajib itu mesti turun dari kendaraan, sehingga ini yang membuatnya terpaksa undur waktunya ke waktu isya. Ini dalam kondisi macet seperti itu boleh ya, atau dalam kondisi yang tidak mungkin turun dari kendaraan. Apabila seorang yang berada di hutan dan di sana tidak ada air, hanya ada tanah dan genangan air yang bercampur tanah dan kotoran, manakah yang lebih utama, berwudu dengan genangan air yang bercampur tanah tadi dan kotoran atau bertayamum dengan tanah? Nah, perlu diketahui bahwasanya genangan air yang bercampur tanah di sini ini bukan lagi air yang suci dan mensucikan. Ya, karena air ini sudah bercampur dengan benda suci dan sifatnya cuma tohir, tidak bisa mutahhir. Ya, atau kalau dalam istilah Ibnu Taimiyah, hadisnya ini sudah keluar dari nama air mutlak, bukan najis, namun sudah keluar dari nama air mutlak sehingga tidak bisa digunakan untuk ya berwudu. Yang genangan air tidak bisa digunakan, genangan air yang sudah campur tanah ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Maka solusinya saat itu adalah dia memilih kalau tidak ada air sama sekali, beralih dengan tayamum menggunakan tanah. Ada lagi? Ya. Ketika tidak dijadikan sebagai hujah. Hadis mursal kapan tidak bisa dijadikan hujah? Hadis mursal kalau yang dikatakan dari tabi'in langsung Nabi SAW, ya maka ini jelas hadisnya itu dhaif. Namun kalau hadis mursal yang dimaksud itu hadis mursal sahabi, yaitu dari sahabat, dia tidak menyebutkan nama sahabat yang lainnya. Ya, ini masih diterima oleh para ulama. Jadi yang tidak diterima itu adalah hadis mursal dari tabi'in, dia langsung mengatakan Rasulullah SAW itu bersabda. Misalnya
maknanya sama dengan hadis yang sahih. Kalau maknanya sama itu masalah lain. Ini bedakan membicarakan masalah sanad dengan membicarakan isi kandungan hadis. Kalau bicarakan masalah sanad, ya kesimpulannya tadi hadis ini mursal. Namun kalau bicarakan isi kandungan hadis, itu nanti merujuk pada dalil-dalil sahih yang lainnya. Bisa jadi dari Al-Quran, bisa jadi dari hadis. Kalau bicara sama sanad, ya bicaranya cuma sanad saja. Kandungannya itu berbeda. Ada lagi? Ya. Di waktu subuh kendaraannya masih jalan. Terus jam 6 lewat masih di bis ya. Terus kalau di sini kondisinya berbeda ya dengan kondisi tadi. Kalau sholat subuh tidak mungkin dijamak ya, sholat subuh tidak mungkin dijamak ya. Ketika dia sholat subuh dia masih terus di bis sampai waktunya itu melewat. Maka ketika itu solusinya adalah tetap melakukan sholat di atas kendaraan. Karena ini kondisi darurat, kondisi saat butuh. Jadi terpaksa melakukan sholat di atas kendaraan. Kalau ada air tetap menggunakan air. Kalau tidak ada air sama sekali, tayamum, cari yang benda-benda yang aslinya itu di permukaan bumi. Ada debu di situ, ada tanah di situ, itu yang digunakan. Kalau dengan jok, kalau dengan kursi, kalau tidak ada debunya maka tidak boleh. Dengan kaca tidak ada debunya maka tidak boleh. Jadi tayamum dibolehkan tadi ya, ketika memang tidak didapati air. Ada lagi? Ya, sampun untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Jadi demikian ya, kami tutup pertemuan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik para jemaah ya ikhwan fillah wa akhwati-fillah rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali membahas kitab yang jadi kajian rutin kita, yaitu kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan saat ini kita masih membahas tentang masalah tayamum ya, kita masih membahas masalah tayamum. Terakhir yang kita bahas adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yaitu tentang orang yang tayamum kemudian mendapati air di tengah-tengah sholat. Nah sekarang kita bahas yaitu tentang hukum bagi orang yang sakit jika dia tidak bisa menggunakan air. Hukum bagi orang yang sakit jika dia tidak bisa menggunakan air. Kita lihat hadisnya, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu ketika Ibnu Abbas menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum maradha aw ala safarin. Yaitu jika kalian itu sakit atau dalam keadaan safar. Jika kalian sakit atau dalam keadaan safar.
sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Lalu disebutkan qal Ibnu Abbas itu mengatakan idza kanat birajuli jiraha fisabilillah wal quruhu fayujnibu fayakhafu ayyamuta iniktasala tayammama. Kata Ibnu Abbas, ayat tadi itu dimaksudkan jika ada rajul, seseorang memiliki luka, lukanya itu disebabkan karena berperang fisabilillah di jalan Allah, wal quruh, dan juga punya quruh, itu luka juga, tapi yang dimaksudkan di sini kalau diterjemahkan apa? Kudis, ya, artinya penyakit kulit, jadi tidak bisa kena air. Wal quruh fayuznibu, lalu dia dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub ini berarti harus mandi wajib. Fayakhafu ayyamut, lalu dia takut jika kalau mandi saat junub tadi dia bisa mati. Ya, ini kita salah, jika dia itu mandi ayyamut, dia itu bisa mati. Maka orang seperti ini tayammama, dia cukup tayammum saja. Ya, orang seperti ini cukup tayammum. Nah, mau lihat di sini komentar dari Ibnu Hajar, beliau katakan rawahu Daruqutni mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni secara mauquf. Mauquf, sekali lagi arti mauquf itu adalah hadis yang cuma sampai sahabat. Jadi ini cuma perkataan sahabat. Ya, wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dan Al-Bazzar itu mengatakan bahwasanya hadis ini marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim itu mensahihkannya. Ibnu Khuzaimah dan Hakim itu mensahihkannya. Maka di sini kita lihat terlebih dahulu tentang penilaian hadisnya. Karena sebelum kita masuk ke masalah hukum, kita harus terujuk dulu kepada hadisnya. Apakah hadisnya itu sahih ataukah tidak? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi, ya, sebagian ulama seperti Daruqutni mengatakan hadis ini mauquf, artinya cuma perkataan Ibnu Abbas. Hadis ini mauquf cuma perkataan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Bazzar itu menyatakannya marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih tepat dalam masalah ini, hadis ini itu tidaklah marfu, jadi bukan sabda Nabi, cuma perkataan Ibnu Abbas. Ya, jadi yang benar itu hadisnya mauquf. Seperti hal ini dikatakan mauquf juga oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Cuma mengatakan hadis ini cuma perkataan sahabat saja, yaitu perkataan Ibnu Abbas. Maka di sini ada beberapa faedah. Jadi kesimpulannya hadisnya dhaif. Ya, kalau dikatakan itu hadis Nabi dhaif, itu cuma perkataan Ibnu Abbas. Beberapa faedah dari hadis ini, yang pertama, bahwasanya tafsiran Ibnu Abbas untuk sakit dalam hadis tersebut, dalam ayat tafsiran sakit tadi, wa in kuntum marada aw ala safarin, jika kalian dalam keadaan sakit atau bersafar. Maka yang dimaksudkan dengan sakit di sini adalah jika memiliki luka fi sabilillah, ketika berperang di jalan Allah. Namun kata Syekh Abdul Al-Fauzan itu cuma ala sabilil hasar, cuma penyebutan contoh, ala sabilil hasar, yaitu bukan pembatasan tapi cuma menyebutkan contoh. Ya, jadi ada luka atau yang lainnya, ya, itu juga termasuk yang semisal dengan luka sehingga menyebabkan tayammum, itu juga termasuk.
Jadi di sini mengajarkan ya, atau faedah yang kedua, setiap penyakit yang menyulitkan seorang itu menggunakan air, maka diperintahkan untuk bertayamum. Ya, setiap penyakit yang menyebabkan sulit menggunakan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Walaupun nanti saat dia itu menggunakan air sebenarnya itu tidak sampai mati, tapi ketika itu ada dharar, ada bahaya yang dirasakan. Ya, akan ada bahaya atau nanti akan ada bahaya yang akan dirasakan. Maka saat itu boleh beralih dari air ke tayamum. Boleh beralih dari air ke tayamum. Seperti misalnya kita punya luka, ya, dan ini lukanya ini hampir banyak di tubuh, ya. Di dokter katakan seluruh tubuh ini tidak boleh terkena air. Atau kita ada penyakit dan dokter katakan bahwasanya seluruh tubuh ini tidak boleh kena air. Maka ketika itu kita beralih ke tayamum. Maka tadi kita kembali ke tafsiran ayat tadi, wa in kuntum mardha aw ala safarin, yang dimaksudkan dengan sakit di situ adalah bisa jadi luka atau penyakit yang lainnya yang sulit menggunakan air sehingga kita beralih kepada tayamum. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yang namanya tayamum itu berlaku untuk hadas besar dan hadas kecil. Tayamum itu berlaku untuk hadas besar dan hadas kecil. Karena dalam hadis ini disebutkan dia dalam keadaan junub kemudian beralih kepada tayamum. Berarti ketika orang yang punya luka tadi, ya sama, saat dia mendapati hadas kecil kentut harusnya berwudu, tidak boleh kena air, maka boleh berganti tayamum. Begitu juga ketika dia dalam keadaan junub, ya dokter sarankan tidak boleh kena air sama sekali seluruh badannya, ya karena dapat membuat dia itu menggigil atau tambah demam dan seterusnya, ya maka dia juga boleh berganti ke tayamum. Jadi tayamum ini berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar. Kemudian faedah yang lainnya lagi, dalam ayat tadi wa in kuntum mardha aw ala safarin, penyebutan kata safar, ya untuk masalah tayamum tadi cuma menunjukkan aglabiyah, mayoritasnya ketika safar itu sulit mendapatkan air. Ya, jadi bukan berarti setiap safar kita boleh bertayamum. Bukan berarti setiap kita safar melakukan perjalanan jauh kita boleh bertayamum. Tatkala kita dapat air dengan mudah maka harus tetap berwudu saat itu, atau ketika junub ya tetap harus mandi. Ya, tidak selamanya saat bersafar itu langsung berganti ke tayamum. Ya, selama ada air tetap kita gunakan air. Kalau tidak ada air, dan ini umumnya yang ada ketika safar, sulit mendapatkan air, baru kembali kepada tayamum, baru beralih kepada tayamum. Nanti tentang hadis ini nanti akan dilengkapi hadis berikutnya yang akan kita bahas. Lihat, masih kaitannya tentang seseorang yang punya luka, apakah dia itu mesti tayamum atau dia membasuh anggota wudu atau anggota mandinya. Kita lihat hadis berikutnya tentang hukum membasuh ya tangan yang terbalut perban atau gips atau pembalut, ya ditutup luka yang ada, ya tatkala tangan tersebut itu luka. Di sini ada dua hadis yang membicarakan hal ini. Ya, kita lihat yang pertama itu adalah hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, "In kasarat ihda zandayya." Salah satu dari pergelangan tanganku itu patah. Kalau kita patah tangan itu biasanya pakai apa? Kalau tangan patah terus biasanya kan dibalut, ya kan, biar nanti jadi
seperti semula lagi. Nah, jadi dia menggunakan balutan seperti itu. Kemudian fasa'altu Rasulullah SAW. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, fa'amaroni an amsaha alal jabair. Lalu Nabi SAW memerintahkanku untuk mengusap ya balutanku tadi, untuk mengusap ya pembalut luka tadi. Hadis ini kata Ibnu Hajar, rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat-sangat lemah. Hadisnya dhaif. Hadis yang kedua lagi tentang masalah ini, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fi rajuli alladzi syuhha, yaitu mengenai seseorang yang memiliki syuh. Ya, yang memiliki syujja, ya, syujja. Yaitu memiliki luka. Ya, syujja, misalnya seorang itu berperang, kemudian dia memiliki luka. Kemudian fakta salah famat. Lalu tatkala itu dia punya luka, dia itu mandi junub. Lalu dia itu mati. Ya. Karena di sini ada seorang, di dalam hadis ini ada seseorang yang memerintahkan atau berfatwa keliru. Ada luka seperti ini, ya, lukanya itu sebenarnya tidak boleh kena air, tapi masih disuruh mandi. Fatwanya keliru sehingga orang ini mati. Maka Nabi SAW itu komentari fatwa yang keliru tadi, innama kana yakfihi ayyatayammama. Cukup orang tadi itu sebenarnya untuk tayamum saja. Wa yasiba ala jurhihi firqatan. Lalu nanti dia balut lukanya tadi. Summa yamsaha 'alaiha. Lalu pembalut luka tadi itu nanti dia usap. Wa yaksila sa'ira jasadihi. Ya, lalu bagian tubuh yang lainnya nanti dia cuci. Lalu bagian tubuh yang lainnya nanti dia cuci. Kita ulang, lihat ini ada orang punya luka. Ada yang salah fatwa suruh dia mandi, akhirnya dia itu mati. Kemudian Nabi SAW itu katakan padanya, inna makana yakfi ayatayamam, sebenarnya cukup baginya untuk bertayamum saja. Karena dia kalau gunakan air itu bisa mati. Jadi boleh dia langsung beralih kepada tayamum. Ya, ini dia punya kewajiban mandi, beralih kepada tayamum. Lalu lukanya tadi itu dia tutup, nanti tatkala mendapati bagian luka nanti diusap. Ya, sedangkan bagian yang lainnya cukup dicuci saja, cukup dicuci seperti dia itu mandi. Jadi tatkala dia guyur badannya, ya, ini ada luka di tangannya, ada gips misalnya, ya, gipsnya tadi dia usap dengan air. Tangannya cukup dibasahi, diusap tadi bagian gipsnya. Bagian yang lain yang tidak kena luka itu dicuci seperti tatkala dia itu mandi, dia guyur dengan air seperti biasa. Cuma bagian luka saja yang dia usap. Jadi cairannya seperti itu. Namun di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar, rawahu Abu Daud bisanadin fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad, ya, yang di dalamnya itu ada perawi yang dhaif. Wa fi ikhtilafun ala ruwatihi, dan juga ada perselisihan tentang perawi-perawinya. Jadi di sini hadisnya juga bermasalah. Dua hadis ini tuh dikritik dua-duanya. Tadi kalau lihat dari penjelasan Ibnu Abbas, penjelasan Ibnu Hajar, hadis ini adalah dhaif, hadis yang lemah. Baik, jadi kesimpulannya hadisnya tidak bisa digunakan sebenarnya untuk berdalil. Namun kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang orang yang punya luka seperti ini. Apakah kita tidak boleh mengamalkan mengusap pembalut luka tadi, ataukah kita boleh mengamalkannya? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ibnu Hazm Az-Zahiri itu berpendapat bahwasanya tidak ada tuntunan untuk mengusap luka. Ya, jadi kata beliau, jadi tidak ada nanti mengusap itu tidak ada juga tayamum. Ya, jadi dia sholat dalam keadaan tidak seperti itu.
Dan pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya yang bagian luka itu nanti diusap dan yang bagian lainnya itu jadi sebagaimana tekstual dari hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah. Walau alam yang lebih tepat dalam masalah ini, ya, pembalut luka tadi tetap diusap. Ya, pembalut luka tadi tetap diusap. Beberapa alasan atau beberapa ya dalil yang bisa digunakan. Yang pertama, kenapa pembalut luka tadi tetap diusap? Baik ketika wudu ataukah mandi tetap diusap. Tidak langsung beralih kepada tayamum. Tidak langsung beralih kepada tayamum. Atau tidak seperti pendapat ulama Syafi'i, ya, yang katakan lukanya itu diusap, tetapi setelah itu tayamum lagi. Nah, di sini tidak disetujui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak tepat kalau kita katakan dalam satu kali kita bersuci itu digunakan wudu dan tayamum sekaligus. Itu tidaklah tepat. Sini beberapa alasan kenapa pembalut luka itu masih tetap diusap. Ya, ini alasan-alasan kenapa pembalut luka itu masih tetap diusap. Yang pertama, karena dikiaskan atau dianalogikan dengan mengusap kedua khuf atau sepatu. Karena dikiaskan atau dianalogikan dengan mengusap khuf atau sepatu. Ketika kita mengusap khuf, perhatikan, ketika kita mengusap khuf, itu keadaan darurat atau tidak? Itu bukan keadaan darurat. Tapi tatkala kita pakai khuf atau sepatu dan kita tidak copot, maka saat berwudu sampai nanti di kaki kita usap. Padahal itu bukan keadaan darurat. Maka kalau keadaan darurat seperti ini tidak mungkin tadi gips atau pembalut luka itu kita copot. Maka kalau yang untuk khuf saja yang tidak darurat saja diperbolehkan untuk diusap, ya, lebih-lebih lagi untuk pembalut luka masih dibolehkan seperti itu. Kemudian yang kedua, alasan yang lainnya kenapa kita memilih mengusap masih menggunakan air di sini, tidak kita beralih kepada tayamum. Karena mengusap dengan air itu lebih utama daripada mengusap dengan debu. Karena tentu yang asal, ya, yang merupakan asal dalam taharah bersuci itu air. Itu lebih utama daripada penggantinya yaitu dengan debu saat tayamum. Kemudian alasan yang terakhir, bahwasanya tidak perlu ketika kita bersuci melakukan dua bentuk thaharah sekaligus, yaitu wudu dan tayamum. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, kita punya luka seperti ini tadi, gips di tangan ini harus kena air wudu. Maka tatkala kita cuci bagian anggota wudu seperti biasa, tatkala sampai tangan itu mengusap. Setelah ini rampung, karena di sini mengusapnya itu belum sempurna, tidak seperti kita berwudu secara sempurna, maka kata ulama Syafi'i ditambah lagi dengan tayamum. Ya, jadi mengusap tadi, pembalut luka tadi ditambah lagi dengan tayamum, tidak tepat seperti itu. Nah, alasan-alasan tadi yang menunjukkan bahwasanya pembalut luka itu cukup diusap atau boleh diusap, tidak langsung beralih kepada tayamum. Jadi tata caranya, misalnya kita punya luka di tangan atau di kaki, kita berwudu seperti biasa. Yang mulai mencuci telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, kemudian membasuh wajah. Maka tatkala menemukan luka di tangan yang kena luka tadi cukup diusap. Yang lainnya tetap dicuci. Lalu nanti beralih kepada kepala dan seterusnya sampai kaki yang tidak terkena luka. Jadi tetap berwudu dan tadi berwudunya pada bagian luka diusap.
Karena kalau kita tidak mampu mencuci, memang gantiannya adalah dengan cara mengusap. Itu tangan cukup dibasahin, kemudian bagian luka tadi itu yang diusap. Jadi tidak perlu dialirkan airnya. Nah, di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan itu membagi luka itu menjadi dua macam. Membagi luka itu menjadi dua macam. Yang pertama, ada luka yang tertutup dengan pembalut. Maka hukumnya di sini saat bersuci itu diusap. Maka hukumnya saat bersuci itu diusap. Ya, jadi yang pertama ada luka yang tertutup pakai pembalut. Maka saat bersuci kita berwudu, ya, maka pada bagian luka tadi, bagian pembalut luka tadi cukup diusap. Kemudian yang kedua ada luka yang terbuka, maksyufan, terbuka. Maka di sini beliau bagi menjadi tiga keadaan. Ada luka yang terbuka, jadi tidak ditutup. Dokter sarankan ini tidak ditutup, harus dibuka terus. Ya. Maka di sini ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau tidak masalah menggunakan air atau tidak masalah dicuci, ya tidak masalah dicuci atau dibasuh saat wudu, maka anggota badan tersebut dicuci. Maka anggota badan tersebut dicuci. Namun ada yang kedua, jika dicuci itu berdampak bahaya, jika dicuci itu berdampak bahaya, maka bagian anggota tubuh tersebut diusap. Ya, bagian anggota tubuh tadi, yaitu ada pembalutnya tadi, diusap. Kemudian yang ketiga, jika berdampak bahaya ketika luka yang terbuka tadi itu dicuci atau diusap. Jika berdampak bahaya ketika luka yang terbuka tadi dicuci atau diusap. Kan lukanya terbuka ya. Kalau dicuci atau diusap itu berbahaya. Dokter katakan tidak boleh. Mau nyentuh pokoknya tidak boleh sama sekali. Maka kata Syekh di sini, fahada yatayammamu lahu, maka dia beralih kepada tayammum. Maka dia beralih kepada tayammum. Berarti tadi yang kita bahas ya, yang disinggung dalam hadis cuma luka yang tertutup yang ada pembalut. Kalau yang ada pembalut itu jelas. Ya, jadi yang ada pembalut lukanya tadi cukup diusap. Anggota wudu yang ada atau kalau kita mandi, anggota mandi yang ada semuanya itu dicuci. Namun masalahnya kalau lukanya itu terbuka, maka dilihat kalau bisa dicuci, terkena air itu boleh, maka harus dicuci. Jadi dia wudu seperti biasa, nanti lukanya itu kena air. Kedua, dokter katakan tidak boleh dicuci, namun diusap boleh. Diusap maksudnya gimana? Ambil air cuma nyentuh lukanya tadi. Maka bagian yang kena lukanya tadi cukup diusap. Sedangkan yang ketiga, dicuci tidak boleh, sama sekali tidak boleh kena air. Wayamsah juga tidak boleh juga diusap. Jadi tidak boleh disentuh sama sekali. Maka sudah,
ya, untuk keadaan seperti ini tidak perlu cuci anggota wudhu yang lainnya, beralih langsung ke tayamum. Ya, tidak perlu cuci anggota wudhu yang lainnya, tidak perlu kita kumur-kumur lagi, kemudian cuci muka lagi, tangan yang kita yang bagian ini tinggalkan, ya. Tidak seperti itu, tapi langsung beralih kepada tayamum. Karena ada bagian wudhu yang tidak boleh disentuh sama sekali. Daripada kita nanti berwudhu, kemudian setelah itu tayamum lagi, ya sudah wudhunya tadi tinggalkan, langsung beralih kepada tayamum. Jadi ketika beralih pada tayamum ini keadaannya kapan? Ketika luka yang terbuka tidak boleh dicuci dan tidak boleh diusap. Kemudian kita beralih lagi pada hadis yang berikutnya, hadis terakhir tentang masalah tayamum. Yaitu tentang penjelasan tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat. Ya, tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat. Kita sholat isya tidak boleh tayamum. Kita sholat maghrib tidak boleh tayamumnya lagi untuk sholat isya. Saat sholat isya tayamum lagi. Ya, nanti sholat subuh ya tayamum lagi. Kemudian zuhur tayamum lagi. Mau ke sholat asar, padahal tayamumnya ini belum batal, tayamum lagi. Jadi setiap sholat itu satu kali tayamum. Tayamumnya hanya boleh untuk satu sholat. Kita lihat hadisnya. Itu hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya minas sunnah alla yusalli ar-rajulu bi tayammumi illa salatan wahidatan, Termasuk sunnah hendaklah seorang itu sholat dengan tayamum. Ya, tidaklah seorang itu sholat dengan tayamum kecuali untuk satu sholat saja. Jadi hanya boleh tayamum itu untuk satu sholat saja. Summa yatayammamu li sholatil ukhra. Lalu nanti dia bertayamum lagi untuk sholat yang lainnya. Namun lihat di sini hadisnya dikatakan oleh Ibnu Hajar, rawahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang lemah sekali, dengan sanad yang dhaif sekali. Kalau dikatakan dhaif sekali sudah berarti hadisnya kita pakai ataukah tidak? Tidak dipakai. Ya, tidak dipakai. Jadi kesimpulannya, ya ini kesimpulan ringkas saja untuk pembahasan ini, ya, bahwasanya tayamum bolehkah digunakan untuk satu kali sholat ataukah boleh lebih daripada itu? Para ulama berselisih pendapat. Kalau kita lihat dari hadis ini, ya, itu jadi pendapat para ulama yang katakan bahwasanya tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat. Ya, tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Ya, jadi tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat. Jadi ketika zuhur itu tayamum, asar harus tayamum lagi. Namun tadi kalau berdalil dengan hadis ini, hadis Ibnu Abbas, hadisnya itu lemah. Sehingga kalau sudah dihukumi lemah, tidak tepat berpendapat dengan pendapat pertama ini. Dan ingat pendapat pertama ini punya alasan karena tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Namun cuma apa? Tayamum cuma membolehkan untuk sholat saja, hadasnya nggak hilang. Kemarin kita sudah bahas, ada hadis yang membantah kaidah ini, yaitu yang menyebutkan bahwasanya at-tayammumu wudu'ul muslim. Tayamum itu adalah wudunya orang muslim. Ini hadis yang kita bahas kemarin. Silakan lihat di hadis nomor as-sa'idu wudu'ul muslim. Ya, debu itu adalah wudunya orang muslim. Itu hadis dari Abu Hurairah, beberapa hadis sebelumnya. Yaitu 6 hadis sebelumnya. Nah, di situ kalau dikatakan bahwasanya debu itu adalah wudunya orang muslim, kalau wudu kita itu berhadas, kentut,
Ya, kita berwudu hadasnya hilang ataukah tidak? Tatkala kita kentut kemudian kita berwudu, hadasnya hilang ataukah tidak? Hilang. Ya, hadasnya itu hilang. Kita buang air besar kemudian kita berwudu, hadasnya hilang ataukah tidak? Hilang. Tatkala kita mandi, ya. Kemudian tadi sebelumnya junub, kita mandi hadasnya hilang ataukah tidak? Hilang. Dalam hadis ini dikatakan debu itu adalah wudunya orang muslim. Berarti apa? Debu untuk tayamum itu sama fungsinya dengan wudu. Kalau wudu itu menghilangkan hadas, maka tayamum juga menghilangkan hadas. Jadi artinya seandainya seorang itu sudah tayamum, dia misalnya kondisinya tadi buang air besar, lalu dia tayamum tidak ada air. Dia tayamum tidak ada air, maka berarti hadasnya sudah terangkat. Kalau hadas sudah terangkat, maka tidak boleh katakan ini cuma untuk satu kali sholat saja. Tidak boleh mengatakan tayamum cuma untuk satu kali sholat saja. Jadi pendapat yang lebih tepat pendapat yang kedua, yaitu dari Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan ini juga jadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tayamum itu boleh lebih dari satu sholat. Selama tayamumnya itu belum batal, maka boleh digunakan untuk beberapa sholat sekaligus. Jadi tayamum itu boleh digunakan untuk beberapa sholat sekaligus. Karena apa? Tayamum itu fungsinya untuk mengangkat hadas, bukan hanya membolehkan untuk sholat sementara waktu. Jadi sifat tayamum itu bukan untuk menghilangkan sifat hadas tadi sementara waktu, tapi apa? Bukan dia mengangkat hadas secara keseluruhan. Jadi misalnya ada yang di dalam keadaan junub tadi, dalam beberapa hadis yang telah kita bahas, lalu dia itu tayamum, maka hadasnya itu sudah terangkat. Maka hadasnya itu sudah terangkat. Nanti kalau dia junub lagi sudah ada air, dia gunakan air tatkala itu, tidak gunakan tayamumnya tadi. Kalau sudah ada air ya harus gunakan air. Jadi kesimpulannya di sini apa? Tayamum boleh digunakan untuk beberapa sholat selama kita tayamumnya itu belum batal. Pembatal tayamum itu apa? Sama seperti pembatal wudu ditambah pembatal tayamum itu ketika kita dapati air. Ketika kita dapati air maka harus menggunakan air tatkala itu. Jadi misalnya tatkala zuhur tayamum belum batal, belum kentut, belum buang air besar, belum kencing, maka tatkala itu kita boleh gunakan tayamum untuk sholat zuhur. Ini belum ada air tatkala itu juga kita boleh gunakan untuk sholat asar. Tatkala itu belum ada air, maka boleh. Jadi tayamum boleh digunakan untuk beberapa kali sholat. Nah, itu pembahasan kita tentang tayamum. Setelah itu kita akan membahas tentang masalah haid, darah haid. Mungkin sebelumnya tentang tayamum, jika ada yang bertanya, monggo kalian persilakan. Ada yang tanya tentang tayamum? Berarti tayamum itu ada dua pendapat, satu hanya sekali, yang kedua dua sholat. Iya. Yang lebih tepat? Di pendapat yang lebih tepat apa? Yang sekali. Pendapat yang lebih tepat boleh untuk beberapa sholat. Ada lagi? Ya. Dengan mengusap itu berarti tangannya tetap basah dengan air. Iya. Tangannya tetap basah dengan air, kemudian bagian pembalutnya itu yang diusap. Jadi mengusap itu berbeda dengan mencuci. Kalau mencuci itu airnya dialirkan. Kalau mengusap, tangannya cukup basah, pembalut lukanya tadi yang diusap. Sama tadi ketika ada luka yang terbuka tadi, maka tadi kalau disuruh mengusap, kalau tidak bisa dicuci, disuruh mengusap itu maksudnya tangannya tetap basah, lukanya saja disentuh, airnya tidak dialirkan. Ada lagi? Ya. Kalau seperti itu berarti tadi keadaan luka yang terbuka yang pertama, dia bisa
kenai air, maka tetap harus kena air. Airnya harus dialirkan. Enggak perlu. Jadi cukup saat kalau kita berwudu juga demikian kan, enggak menggosok-gosok itu enggak wajib. Jadi cukup tangannya dialirkan saja airnya, itu sudah dikatakan mencuci tangan. Ada lagi? Iya. Apakah ada doa khusus tayamum bacaannya? Iya. Doa khusus tayamum. Yang ada ya kita berniat seperti biasa. Niatannya bagaimana? Dalam hati. Ya. Jadi Nabi SAW itu ajarkan niat, setiap niat ibadah itu letaknya di dalam hati. Satu ibadah saja yang boleh dilafazkan, yaitu untuk haji atau umrah. Ketika itu boleh dilafazkan, karena Nabi SAW tentukan labbaik umrah atau labbaik hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Selain itu tidak ada. Nabi SAW tidak mengajarkan dengan niat-niat yang dilafazkan. Jadi ketika seorang itu sudah berkehendak untuk beribadah, berkeinginan untuk beribadah atau mengetahui mau melakukan ibadah itu, maka sudah disebut berniat. Dan letak niat para ulama sepakat di dalam hati. Letak niat itu para ulama sepakat, ijma, sepakat ulama, tidak ada satupun yang berselisih pendapat. Ya, letak niat itu di dalam hati. Nanti sebagian itu bersih pendapat, ya perlu dilafazkan atau tidak. Namun yang lebih tepat sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak dilafazkan. Setelah itu tayamum, menepuk tangan ke tangan, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Lalu setelah itu selesai sudah. Tidak ada doa setelah tayamum, itu tidak ada. Yang ada itu doa setelah wudu. Ada lagi? Ya. Iya. Boleh, tidak mesti lewat dokter. Pokoknya lihat keadaan luka kita. Kita khawatir luka tadi kalau terkena air itu bisa membuat kita tambah parah sakitnya. Atau ini memang sudah ada keputusan dari dokter. Dokter sudah vonis atau sudah beri saran, ini nggak boleh kena air sama sekali. Maka menurut kata dokter. Kalau begitu kedudukan dokter itu bisa meringankan ibadah, betul atau tidak? Dia sebagai pemberi saran saja kalau kita memiliki penyakit seperti tadi, sehingga ibadah kita seperti itu. Bukan dia memperingan, bukan. Syariat yang memperingan ya adanya pensyariatan seperti tadi. Syariat tetap yang memberi keringanan, bukan dokter. Ya, tetap Islam memberikan keringanan. Ada lagi? Baik, kita lanjut ke kitab haid. Jadi tentang masalah pembahasan haid. Nah, pembahasan haid di sini juga teramat penting karena ya ini masalah yang para ulama itu bahas panjang lebar ya, dan sebagian terlalu rumit pemahamannya dan sebagian itu sederhana. Dan di sini bukan hanya perempuan saja yang punya kewajiban untuk mempelajari masalah haid. Ya, karena ini berkaitan dengan ibadah dia boleh sholat ataukah tidak, boleh disetujui suami ataukah tidak. Tetapi ini juga jadi pelajaran yang wajib diketahui oleh laki-laki. Ya, dia bisa jadi nanti menerangkan kepada istrinya nanti, dia bisa jadi menerangkan kepada adiknya nanti, ya, kepada orang tuanya tentang masalah ini karena banyak yang belum paham. Apakah darah ini, ya kalau saya dapati boleh sholat. Ya, kalau ini saya dapati, ya saya tinggalkan sholat. Itu harus dipahami oleh setiap orang. Jadi bisa menjelaskan itu kepada yang lainnya. Baik, kita lihat haid di sini ya, namanya darah pada wanita itu ada 3. Darah pada wanita itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid. Darah haid itu adalah darah yang normal. Darah yang normal. Yakhruju min qa'ri rahmi, dia keluar dari rahim. Dan sebagai tanda dewasa pada wanita. Dan sebagai tanda dewasa pada wanita, keluarnya pada waktu tertentu.
Ya, keluarnya pada waktu tertentu. Kemudian darah yang kedua, ya, kemudian tambahkan darah haid itu warnanya hitam. Darah haid itu warnanya hitam. Nanti sebagaimana juga disebutkan dalam hadis. Kemudian yang kedua darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar bersamaan atau setelah keluarnya bayi saat melahirkan. Darah yang keluar bersamaan atau setelah keluarnya bayi saat melahirkan. Jadi misalnya sebelum melahirkan tadi keluar darah ya, baru buka 1, baru buka 2, dan itu nanti melahirkannya baru 5 jam kemudian, itu belum disebut darah nifas. Nanti kalau bayinya itu mau keluar bersamaan dengan bayi itu keluar atau setelah bayi itu keluar, baru disebut darah nifas. Kemudian darah yang ketiga, darah istihadhah. Darah yang ketiga adalah darah istihadhah, yaitu darah kotor yang keluar karena sebab-sebab tertentu. Yang keluar karena sebab-sebab tertentu. Dan bukan darah normal. Nah, insyaallah untuk satu hadis ini ya tentang masalah haid kita bahas sudah. Sallallahu alaihi wasallam.